Lihat sini, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Lihat sini, 1, 2, 3. Sini Pak. Makanan Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Saya belajar dari orang Davina ini dengan keadaan hati bagaimana mengendalikan Indonesia, pemerintahannya, pembangunannya, wawasannya, bahkan juga impian. Begitulah B.J. Habibie menggambarkan bagaimana dia sangat menghormati mantan Presiden Soeharto yang dianggap senior sekaligus gurunya. Pernyataan ini seolah mematahkan rumor tentang ketidakharmonisan hubungan antara Habibie dan Soeharto di masa transisi kekuasaan yang melibatkan keduanya di tahun 1990. Hubungan Habibie dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai hubungan yang rumit, meski tidak juga sesederhana itu. Kubu Habibie Soeharto menggambarkan dengan jeli bagaimana tarik ulur dan panas kehidupan kedua tokoh bangsa. Dan kisah-kisah dalam buku ini mengajak kita untuk berpikir adil tentang keduanya dan proporsional menilai hubungan mereka. Terlepas dari sejarah apapun yang terekam dalam persepsi kebanyakan orang, mereka adalah dua tokoh besar yang telah memberikan sumbangsi yang luar biasa untuk Indonesia. Kalau buku ini kan mulai fokus mengenai hubungan kedua tokoh ini, tokoh bangsa ini. Beberapa bagian barangkali ini pernah dibicarakan di buku yang lain ataukah di media, tapi pada saat ini itu terhimpun masalah-masalah ketika beliau masih berinteraksi, apakah Pak Habibie sebagai menteri, apakah Pak Habibie sebagai presiden. Nah, di sini saya coba memberikan beberapa alasan-alasan yang bukti-bukti berupa fakta dan apa yang saya alami agar bisa meluruskan agar masyarakat bisa tahu bahwa sebenarnya seperti ini. Paling tidak memberikan mereka masyarakat pembaca input, mereka bisa berpikir sendiri. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk buku Habibie dan Soeharto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Pak Marzubayar yang bersedia memberikan kata yang berkaitan dengan Pak Harto dan Pak Habibie. Beliau kami harapkan bisa memberikan banyak hal sebagai saksi sejarah menjelang jenazahnya Pak Harto 21-22 yang saya, dan beliau belum pernah berbicara mengenai. Kemudian ada Pak Parni yang akan menyambung, melengkapi apa yang akan disampaikan oleh Pak Wali. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada saudara. Sebetulnya kesempatan saya dengan penerbit acara ini lebih banyak mengundang wartawan dan baru ada relasi-relasi pribadi dan Habibie Center. Jadi ada pengurus resmi Habibie Center yang hadir, kecuali ketua dan Pak Wadi dan saya. Berbicara mengenai buku ini, pertama kali saya
ingin minta izin kepada kedua tokoh bangsa ini yang telah tidak ada. Ya, mungkin auranya masih ada di ruangan ini. Ada Pak Habibie di sana, ada Pak Harto di sana. Dukun semua. Jadi orangnya masih ada dalam ruangan ini. Kami akan membicarakan beliau berdua seperti apa yang saya tahu, dan kami akan bicara kekurangan dan kelebihannya, dan pasti banyak sekali yang telah mempengaruhi perjalanan bangsa ini. Kemudian mengenai buku ini, sebetulnya ini bukan produk akademik, ya. Ini adalah karya jurnalistik. Kalau saya bandingkan, kalau di surat kabar kami membuat laporan utama, itu dalam 1 minggu satu orang menulis, mewawancara, mengedit, itu 2 halaman koran itu 1 minggu. Jadi kalau 1 minggu kira-kira halaman buku ini bisa 22 halaman. Minggu kedua 22 halaman, minggu ketiga 22 halaman, keempat. Akhirnya memang 3-2 bulan ini digarap sebagai karya jurnalistik, jadi bukan karya akademik. Kemudian apa yang hendak ditampilkan di sini sesuai syarat-syarat dan dogma dan doktrin dalam jurnalisme, kalau kita harus yang fair dan kita harus memiliki keseimbangan. Nah, agak sulit saya karena saya belum sempat pernah berwawancara Pak Harto. Kalau Pak Habibie sering, bahkan dia yang mewawancara saya. Kalau Pak Harto saya pernah wawancara menumpang Nike Simbut, warnanya Simbut. Ya, saya sebagai pendamping orang Indonesia karena dia hanya membawa penerjemah, dan saya direkomendasi Pak Habibie sebagai pendamping menghadiri beberapa kali, mungkin 3 kali. Kemudian masih bersambung sebetulnya, ya Pak Harto sudah bosan, minta dihentikan. Tapi buku karya Nike Simbut itu sudah dimuat, tapi mungkin bahasa Jepang tidak saya bisa mengerti. Nah, di situ saya sempat mendengar dan ikut nimbrung mengenai apa yang perlu diketahui oleh presiden. Beberapa hal yang perlu diketahui juga, bahwa dalam buku ini seperti dalam sejarah kita harus melihat waktu, ruang, peristiwa, dan aktornya. Jadi kita tidak bisa membandingkan apa isi bukunya dengan apa yang ada sekarang, kecuali fakta yang bisa saya simpulkan dan hadirkan di sini. Misalnya saja, kenapa otoritas keuangan, artinya kabinet pada waktu itu, tidak bisa meloloskan bantuan kepada IPTN yang sangat didukung oleh Pak Harto kepada PTDI. Padahal penyelesaian dari N50 sampai dia mendapat sertifikasi itu hanya membutuhkan 200 juta US dollar. Kenapa? Misalnya sangat seret sekali, walaupun Pak Harto sangat mendukung, itu kemungkinan memang pada waktu itu pemerintah tidak mempunyai cukup uang. Tidak seperti misalnya kalau kita sudah melangkah kepada SBY, itu pemerintah malah menyuntik kepada IPTN berkali-kali, mungkin lebih dari 200 juta US dollar. Tapi pada masa kabinet pembangunan ke-6 atau pada saat 2000 berapa waktu N50 diluncurkan, itu sebenarnya pemerintah tidak punya uang. Jadi kita tidak bisa membandingkan masa itu dan masa sekarang. Nah, tetapi ketika Pak SBY sudah meluncurkan uang, ya bukan momentumnya lagi N50. Akhirnya ini jalan, dan yang ada sekarang
adalah pesawat Embraer, pesawat ATR 272 ya. Itu yang dibeli oleh Lion untuk jalur-jalur pendek, bukan ini Fan 50 yang diproduksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian banyak sekali yang bisa diluruskan di sini, walaupun tidak secara implisit. Banyak viral-viral yang saya kumpulkan, misalnya ini tidak boleh ditanggapi, misalnya Pak Habibie itu hanya dititipkan oleh Pak Harto untuk kerja di MBB. Ini kan informasi tidak masuk akal. Ada lagi yang mengatakan ketika Pak Harto mencari kandidat wakil presiden, malah Pak Kansler Jenderal Barat Helmut Kohl menelpon Pak Habibie minta kepada Helmut Kohl untuk menelpon agar dia dipilih. Nah, ini semua hal-hal ini walaupun tidak masuk akal akan terbantahkan dengan membaca buku ini. Jadi banyak rujukan-rujukan yang tidak kredibel, mudah-mudahan bisa terbantah dengan adanya ini. Juga tidak hanya viral-viral, tapi juga media, banyak sekali media mainstream, media alur utama itu banyak sekali setelah reformasi itu mendelegitimasi Pak Habibie dan juga Pak Harto. Dan di sini akan kita hadirkan apa sebetulnya yang bisa menjawab semua isu-isu yang dilontarkan oleh media. Terakhir saya bilang kepada penerbit dari grup Misal ini bahwa saya juga tidak puas dengan hal seperti ini, belum puas karena masih banyak yang bisa diungkapkan. Jadi dibilang penerbitnya bilang lebih bagus Pak, nanti kita bikin seri kedua. Jualan. Malah lihat dasar penerbit. Saya kira itu yang akan saya sampaikan. Nanti akan Pak Parni. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak-Bapak atas sambutannya. Selanjutnya adalah prosesi penyerahan buku Habibie dan Soeharto. Kami mohon kepada Bapak Profesor Dr. Abdul Malik Fajar selaku Dewan Pembina Habibie Center, kemudian Bapak Andi Syaifuddin selaku Komisaris Fajar Group, lalu Bapak Fahmi Hadi selaku Ketua Dewan Pembina Dompet 24, dan Bapak Hadi Pucara selaku Direktur Eksekutif Habibie Center untuk dapat maju ke depan dan menerima buku Habibie dan Soeharto dari Bapak Andi Hormat. Mama Kak. Saya di sini Pak, ya. ini lagi Pak, ulangi Pak. Maaf, saya di sini kurang betul adanya. Oke, lihat sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Lihat sini 1, 2, 3. Sini Pak. Makanan Pak. Sini Pak. Sini Pak. Ya. 1, 2, 3. Oke. Kanan Pak. Kanan lagi Pak. Iya. Bagaimana? Ya, selanjutnya kepada Bapak Andi Syaifuddin Maka selaku Komisaris Fajar Group. Pak, lihat sini Pak. Bapak di sini. Nggak apa-apa lah. Ambil begini. Lihat sini 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Ya, selanjutnya kepada Bapak Parni Hadi selaku Ketua Dewan Pembina Dompet Golkar. Bos, ini bos saya ini makmur. Kan di luar bos.